Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Lesmana MPD, pengawas SMA SMK Kota Padang Panjang. Saya akan mengembangkan sebuah aplikasi yang saya beri nama Zero to Zero, yang tujuannya adalah mengelola administrasi media pembelajaran lebih tertib lagi di SMA 3 Padang Panjang. Pembelajaran mendalam adalah sebuah pendekatan yang berpusat kepada murid dalam rangka menciptakan pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, serta mengembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, serta olahraga. Untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam pembelajaran mendalam, seorang guru harus dapat merancang media serta metode yang bervariasi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk mendukung keterlaksanaan pembelajaran mendalam, satuan pendidikan pun mengeluarkan dana yang cukup banyak untuk membeli media pembelajaran. Pertanyaannya sekarang, apakah pengelolaan media pembelajaran di sekolah sudah tertib atau belum? Bu Ria, kita kan sudah memakai pendekatan pembelajaran mendalam nih. Bagaimana implementasi di kelas kawan-kawan? Alhamdulillah itu sudah ada terlaksana, tapi belum maksimal. Penggunaan media untuk mendukung pembelajaran mendalam gimana Bu Ria? Ada teman-teman sudah pakai media. Nah, cuman itu tadi ketika dia butuh, kadang barangnya ada, misalnya e-fokus misalnya kan. Ketika ada butuh di kondisi tertentu, nggak ada lagi. Tapi itu dia kondisi. Itu kenapa Bu Ria? Barangkali gini Ibu, pengelolaan kita. Nah, kita kan masih pencatatan manual itu. Nah, kita belum ada aplikasi, kita masih manual pencatatannya. Yang saya khawatirkan kalau sekarang mungkin aman, ada catatan manualnya. Kalau sekira nanti catatan hilang, tentu kita nggak tahu lagi kondisi bagaimana kita ini mengolah aset ini gitu. Kalau begitu kondisinya Bu Ria, kita kayaknya perlu nih aplikasi pengelolaan media pembelajaran yang lebih tertib lagi. Berdasarkan hasil diskusi dengan Kepala SMA 3 Padang Panjang terkait dengan pengelolaan media pembelajaran yang masih manual, untuk itu SMA 3 Padang Panjang memerlukan sebuah aplikasi yang bisa mengelola media pembelajaran lebih tertib lagi. Untuk itu, saya berinisiatif mengembangkan sebuah aplikasi pengelolaan media pembelajaran dengan tujuan penggunaan media pembelajaran di kelas lebih efektif lagi. Yang kedua, pemantauan dari kepala sekolah dan pengawas lebih mudah lagi. Yang ketiga, penggunaan atau pembelian media pembelajaran di tahun berikutnya sudah berdasarkan analisis kebutuhan. Saya ada perlu dengan Pak Kat, mau diskusi nih Pak Kat. Jadi kebetulan selama pembinaan saya ini Pak Kat ke sekolah, saya menemukan sesuatu masalah di sekolah mengenai pengelolaan sarana media pembelajaran Pak Kat. Jadi ketika saya lihat di pengelolaan sarana media pembelajaran di sekolah, itu administrasinya jauh dari yang kita harapkan Pak Kat. Maka saya berencana ingin diskusi dengan Pak Kat, bagaimana kita bisa membuat sebuah aplikasi yang bisa menertibkan administrasi media pembelajaran yang ada di sekolah. Oke, kalau seperti yang diminta tadi, insya Allah kami bisa di sini untuk memikirkan aplikasi. Nah, cuman yang kami butuhkan konsep seperti apa aplikasi yang Ibu inginkan. Di dalam aplikasi itu nanti Bapak saya memang berharap di situ mulai dari pengadaan, pembelian, kemudian pemakaian, peminjaman sampai barang itu habis, saya kepingin dalam satu data dalam aplikasi itu Pak. Baik Bu, untuk memenuhi permintaan Bu tadi, saya coba nanti buatkan draftnya terlebih dulu. Nanti Bu bisa cek draftnya, nah, disesuaikan nanti dengan kebutuhan yang Bu inginkan. Nah, ini data-datanya nanti kita buatkan skripnya. Kita gunakan PHP dan from Laravel nanti Bu. Karena dia lebih ringan dibanding yang lain. Kalau untuk menunya bagaimana Pak Kat? Nah, di menunya nanti saya taruh di sini. Kalau database-nya bentuknya seperti apa Pak? Kita pakai SQLite saja Bu, supaya lebih ringan. Nah, di sini kita pakai SQLite, nanti di sini ini sudah ada data. Jadi setiap kali Bu input ke data nanti masuknya ke sini. Nah, nanti jadinya ini login terlebih dulu, kita masuk. Nah, ini dia Bu, kalau udah jadi. Nah, kira-kira nanti nama aplikasi yang cocok apa? Saya mau ngasih Zero to Zero Pak. Zero to Zero. Dengan saya maknai barang yang dari media pembelajaran dari nol tidak ada, kemudian dibeli, dipakai, dipinjam, sampai nanti habis kembali ke nol dalam data aplikasi Zero to Zero ini. Zero to Zero ya. Jadi Pak Sarul, ini tampilan aplikasi Zero to Zero. Ya, nanti akan Pak Sarul gunakan untuk mendata semua media pembelajaran yang dibeli di tahun 2025.
Untuk menggunakan aplikasi Zero to Zero ini tampilannya di laptop kita. Kita klik 2 kali. Kita masuk ke aplikasinya. Dalam aplikasi Zero to Zero ini kita punya database. Isi database itu yang pertama adalah ada satuan barang. Jadi di sini sekolah nanti akan menginput satuan barang yang akan dibeli, apakah itu satuannya berupa rim, mungkin bisa kilogram atau botol. Nah, kita isikan di satuan barang, contohnya seperti botol. Dan kita tambahkan, maka di satuan barang akan tertambah dengan otomatis botol. Kita masuk ke jenis barang. Jenis barang karena memang ini untuk media pembelajaran, maka akan kita bagi menjadi ada di dalamnya peralatan olahraga, alat labor, mungkin alat kesenian, dan media pembelajaran audio. Berikutnya, ada data barang. Data barang ini karena tadi sudah kita pilih jenis barangnya, kita tinggal mengambil saja lagi, contohnya seperti alat kesenian. Kita inputkan kode barangnya, kemudian kita inputkan nama barangnya, gitar, sepertinya contohnya gitar. Kemudian kita inputkan berapa jumlah yang kita beli, mungkin kita ambil 4, kemudian kita pilih satuan buah, contohnya buah, kita tambahkan, maka otomatis alat kesenian akan masuk, yaitu gitar, jumlahnya 4. Karena kita memakai di satuan pendidikan, maka kita akan memasukkan NIP semua guru yang ada di sekolah kita, termasuk nanti nama gurunya. Nah, tujuannya adalah ketika nanti guru meminjam, kita tidak perlu lagi memasukkan nama gurunya, tapi otomatis sudah ada. Ini pengambilan, karena tadi nama sudah langsung kita masukkan, maka ketika nanti ada guru yang meminjam seperti Fatimah tadi akan langsung keluar, pilih barangnya, kemudian jumlah yang dipinjam, kebutuhannya mungkin untuk PBM, kita tulis berapa yang dipinjam, kita tambahkan, maka akan otomatis nampak di sini peminjaman oleh guru Fatimah tadi berupa gitar. Untuk laporan, di sini ada 4, ada laporan barang, daftar semua barang yang ada dalam sistem, kemudian ada barang masuk, sesuai yang kita inputkan tadi, kemudian ada barang yang keluar yang meminjam tadi, nampak di sini bahwasanya ada yang meminjam, statusnya apakah masih dipinjam atau sudah dikembalikan. Baik Bu, dari penjelasan Ibu tadi, sepertinya aplikasi ini pasti akan sangat membantu bagi kami pengelola barang. Saya selaku pengelola barang SMA Negeri 3 Padang Panjang merasa sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini karena lebih jelas keluar masuk barang, terutama tentang pengelolaan media pembelajaran. Terima kasih banyak Bu Rini selaku pengawas SMA 3 Padang Panjang yang sudah menemukan aplikasi terbaru Zero to Zero, dan ini sangat membantu pengolahan aset di SMA 3 Padang Panjang dan juga sangat membantu mengelola media pembelajaran di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilia Zuerni, SPD MSI, selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1, Provinsi Sumatera Barat, dengan ini mendukung penuh praktik baik yang telah dilaksanakan oleh salah seorang pengawas kita, Ibu Rini Lesmana, di mana beliau mengangkat judul di sini melalui aplikasi Zero to Zero, meningkatkan pengelolaan media pembelajaran di sekolah-sekolah binaan beliau untuk mendukung pembelajaran mendalam. Dan melalui aplikasi ini, kita berharap pengelolaan media pembelajaran di sekolah-sekolah binaan kita semakin baik dan pasti itu bisa meningkatkan bagaimana implementasi pembelajaran mendalam. Setelah penggunaan aplikasi Zero to Zero di SMA Negeri 3 Padang Panjang yang berdampak positif berdasarkan testimoni dari pengguna, saya sangat berharap sekali aplikasi ini bisa digunakan di seluruh sekolah binaan saya dengan harapan pengelolaan sarana media pembelajaran lebih tertib lagi. Saya Rini Lesmana MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.